Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan perkuliahan kali ini kita akan membahas materi tentang perbedaan humas dan kajian lain. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tersebut dengan anggota 1. Dina Fitri 1930-10-30-21 dan saya sendiri Fauza Lestari 1930-10-30-27 dan Febri Eni dengan NIM 1930-10-30-29. Baik, masuk kepada materi yang pertama, yaitu perbedaan humas dan kajian lain, yang mana akan memuat materi advertising, marketing, promosi penjualan, dan propaganda. Langsung pada yang pertama, advertising atau pengiklanan, yaitu suatu usaha untuk memberikan informasi serta pesan-pesan persuasif mengenai produk penjualan sponsor berupa barang atau jasa tertentu melalui media kepada publik sebagai calon konsumen. Kita lihat fungsi periklanan. 1. Untuk memberikan informasi. 2. Untuk membujuk. 3. Reminding. 4. Ending value. Kemudian bantuan untuk upaya lainnya. Lanjut kepada perbedaan advertising dengan public relation. Di sini terlihat sekali perbedaan advertising dengan public relation. Yang pertama, advertising harus membayar untuk penggunaan ruang dan waktu di media massa. Sedangkan public relation, pemberitaan di media massa tanpa ada kewajiban untuk membayar. Yang kedua, pesan yang disampaikan oleh advertising tergantung kepada pemesanannya. Sedangkan public relation, pesan ada di tangan media menggunakan media massa atau beberapa media yang lain yang lebih bersifat personal. Kemudian, advertising menggunakan komunikasi satu arah, sedangkan public relation menggunakan komunikasi dua arah. Yang kemudian, advertising sponsor pesan teridentifikasi secara jelas, sedangkan public relation sponsor tidak harus teridentifikasi. Lanjut kepada yang kedua, marketing atau pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan sistem pengaturan di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang menguntungkan satu sama lain. Kita lihat juga tujuan dari pemasaran atau marketing, yaitu untuk mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa, apa yang diinginkan oleh konsumen dan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, serta mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk atau jasa yang sudah diproduksi oleh perusahaan dan dapat terjual serta menguntungkan pihak perusahaan juga masyarakat. Konkretnya, pemasaran berupaya untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk. Lanjut, perbedaan public relation dengan marketing. Di sini juga terlihat jelas perbedaan marketing dan public relation. Yang pertama, tujuan pemasaran pada marketing adalah untuk menarik dan memuaskan pelanggan, sedangkan public relation hanya untuk menjaga hubungan saling menguntungkan. Yang kedua, marketing produk dan produksi, sedangkan public relation melibatkan persepsi publik pada perusahaan yang bermerek. Kemudian, yang ketiga, marketing berusaha untuk melihat bagaimana beberapa harga barang atau jasa yang dijual, sedangkan public relation mencoba untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap program yang dijalankan. Yang keempat, marketing bertujuan untuk memperoleh pemasaran, sedangkan public relation bertujuan untuk memperoleh citra positif. Yang kelima, marketing untuk aktivitas jangka pendek, sedangkan public relation merupakan kegiatan jangka panjang yang menghasilkan pada periode yang lama. Lanjut, yang ketiga, promosi penjualan.
Promosi merupakan kegiatan terpenting dalam suatu pemasaran, suatu produk atau jasa. Definisi dari promosi bisa dikatakan sebagai sarana yang berperan aktif dalam memperkenalkan, memberitahukan, dan mengingatkan kembali manfaat suatu produk agar mendorong konsumer untuk membeli produk yang dipromosikan. Mohon maaf. Kemudian fungsi. 1. Untuk mencari dan mendapatkan perhatian dari calon pembeli. Perhatian yang diperoleh di sini karena merupakan titik awal pengambilan keputusan di dalam membeli suatu produk atau jasa. Yang kedua, menciptakan dan menumbuhkan ketertarikan pada diri calon pembeli, di mana membuat rasa ketertarikan pembeli berkelanjutan merupakan fungsi yang utama promosi. Yang ketiga, pengembangan rasa ingin tahu, desire calon pembeli untuk memiliki barang yang ditawarkan atau merasakan jasa yang dipromosikan. Fungsi ini adalah kelanjutan dari tahap sebelumnya. Jika pembeli sudah tertarik, maka akan timbul saja rasa ingin memilikinya. Nah, hal tersebut sangat memiliki fungsi yang sangat terpengaruh pada promosi penjualan. Lanjut kita pada promosi, perbedaan promosi dan public relation. Nah, di sini terlihat perbedaan promosi dan public relation. Yang pertama, promosi membangun kepercayaan konsumen dengan suatu produk dan jasa. Sedangkan public relation membangun hubungan kepada suatu komunitas untuk mencari penyelesaian suatu masalah. Promosi berusaha mendapatkan kenaikan penjualan dan profit, sedangkan public relation berusaha mendapatkan simpati dan kepercayaan masyarakat atau perusahaan yang akan bekerja sama kepada pihak yang diwakilinya. Lanjut kepada yang keempat, yaitu propaganda. Propaganda adalah usaha dengan sengaja dan sistematis guna membentuk persepsi, manipulasi pikiran, dan mengarahkan kelakuan untuk mendapatkan reaksi yang diinginkan penyebar propaganda. Sini kita lihat tujuan propaganda. 1. Untuk mengantarkan informasi yang mampu mendorong semangat yang mengendur. Yang kedua, mengarahkan opini publik internasional. Yang ketiga, menyampaikan kebenaran kepada massa. Yang keempat, melayani hak cita sendiri. Yang kelima, mempengaruhi sikap dan tindakan massa. Yang keenam, menarik perhatian massa. Lanjut kepada perbedaan public relation dengan propaganda. Propaganda harusnya dibedakan dari public relation karena konsentrasi kegiatan disepusatkan pada hati dan pikiran. Bahan atau topik propaganda itu bersifat emosional, intelektual, atau spiritual seperti politik atau agama yang biasanya akan mengundang kontroversi. Berbeda halnya dengan public relation. Public relation bertujuan untuk menciptakan dan memelihara niat yang baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayak. Perbedaan public relation dengan propaganda terlihat bahwa propaganda tujuannya adalah untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan public relation bertujuan untuk menjadi masyarakat memahami serta memanfaatkan jasa-jasa dari departemen yang bersangkutan secara memadai. Oke, masuk kita kepada materi yang kedua, yaitu humas sebagai metode komunikasi. Di sini yang kita lihat, yang pertama adalah media public relation dengan metode komunikasi. Ini adalah bentuk-bentuk metode komunikasi public relation. Pertama, komunikasi lisan antar personal, yaitu komunikasi antar orang per orang. Yang kedua, public relation juga disampaikan lewat sistem informasi telepon, yang mana sistem informasi telepon juga merupakan metode komunikasi. Lanjut kepada siaran televisi terbatas. Siaran televisi merupakan media penyampaian public relation dengan menggunakan metode komunikasi berbentuk komunikasi satu arah. Kemudian, papan pengumuman juga merupakan bentuk penyampaian public relation dengan menggunakan metode komunikasi. Kemudian, kaset dan film dan slide merupakan
Metode komunikasi yang dipakai public relation dalam penyampaian informasi yang dapat diulang-ulang kembali. Kemudian gelanggang terbuka atau open house. Di sini adalah penyampaian public relation menggunakan metode komunikasi yang sangat luas. Humas merupakan suatu metode komunikasi atau kegiatan untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Istilah ini juga merujuk pada bentuk kegiatan dalam melakukan hubungan dengan masyarakat secara jujur, terbuka, rasional, dan timbal balik, atau komunikasi yang digunakan dalam public relation ini menggunakan metode komunikasi dua arah atau timbal balik. Kemudian, tujuan dari kegiatan ini adalah agar khalayak atau masyarakat memperoleh citra yang baik terhadap organisasi atau lembaga sehingga memperoleh dukungan yang positif. Humas merupakan suatu metode komunikasi atau kegiatan untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Oke, baik, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.